Halo teman-teman pecinta satu Indonesia, kembali lagi sama Mas Yogi. Udah lama kita nggak ketemu, nggak bikin konten. Hari ini mau bikin konten tentang banyak yang nge-DM nih, nanyain Mas Yogi gimana sih cara ngerawat anakan kucing. Lalu kalau sampai kita mengkawinkan kucing, hamilnya berapa lama sih? Gimana sih cara ngitungnya? Masih banyak banget yang nge-DM di Instagram seperti itu. Sampai nanya makanan keringnya dikasihnya apa dan lain-lain. Jadi aku buatin video ini buat teman-teman pecinta satu Indonesia. Yuk kita ngebahas tentang anakan kucing, gimana sih cara merawatnya. Mumpung ada anakan kucingnya, jadi kita nggak hanya teori aja. Aku akan kasih lihat anakan kucing British Shorthair aku. Yuk aku kasih lihat perawatan kandangnya dan lain-lain. Oke teman-teman, ini cara ngerawatnya. Aku pakai kandang, bisa dilihat ukurannya segini, besar ya. Lebarnya aja 1 meter lebih, mungkin panjangnya hampir 1,8 kayaknya. Lalu teman-teman banyak yang bertanya gimana sih cara ngerawatnya, gimana sih menghitung tanggal dia dari kawin sampai melahirkan. Jadi kucing ini kurang lebih kalau misalnya teman-teman ada yang mengkawinkan, itu usia hamil itu 60 hari. Gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya yaitu apabila dikawinkan tanggal 1, selesai tanggal 5, yang dihitung tanggal 5-nya. Berarti tanggal 5 Januari selesainya nih, berarti 5 Februari, berarti di tanggal 5 Maret kemungkinan sudah melahirkan. Kenapa kemungkinan? Berarti nggak pasti, karena bisa juga melahirkan di usia 58 hari, 57. Pengalaman ada yang bilang kalau di bawah 60 hari nggak bagus dong. Ya bagus-bagus aja. Pernah kok kita lahiran di usia 56 hari, 54 hari aman kok, cuman bayinya lahir kecil gitu. Kalau beda sama yang lahir di 60 hari tepat atau 60 hari malah lebih enak banget, lebih besar. Jadi teman-teman, kita ngerawatnya pakai kandang ini, ibu dan anaknya di dalam. Kesian, banyak yang bilang berarti nyiksa ngerawatnya kalau di dalam kandang. Kalau nggak dirawat di dalam kandang, nanti dia naik-naik kandang sampai ke atas-atas sana, nanti jatuh malahan kakinya patah. Jadi teman-teman harus mengerti juga apa fungsi kandang, bukan kucing di dalam kandang terus. Terkadang kucingnya juga kita keluarkan untuk main. Ini karena lagi bikin konten aja, jadi kita masukkan ke dalam kandang semua. Khusus untuk anakan nggak dikeluarin dulu. Ini usia baru di 59 hari. Nah, banyak teman-teman yang bertanya lagi, kira-kira kalau baru lahir berapa watt lampu? Itu sering banget tuh yang nanyain tuh. Suhu lampunya, mereka nyari-nyari, katanya nggak ada kejelasan kontennya yang tepat menjelaskan. Nah kenapa? Mungkin dari semua orang itu hanya merawat saja, nggak beternak dan lain-lain. Oke, suhu pas lahiran itu kalau misalnya kita pakai ruangan kamar ber-AC, kita pakai lampu, aku pakai lampu reptil. Nah ini lampu reptilnya. Ini baby lucu-lucunya nih. Oke, ini lampu reptil. Karena udah agak besar anakannya, aku nggak ukur lagi suhunya. Kalau masih baru keluar, baru lahiran, itu suhunya di 30 derajat, 30, 31, dengan ruangan AC masih aman. Ruangan AC nanti pilek, itu kan ruangannya, bukan kandangnya, bukan dalam inkubatornya. Lihat dong, sela-selanya pun kita tutup pakai kardus agar hawanya ngumpul di bawahnya, dikasih handuk, jadi hawanya juga panasnya cukup di dalamnya. Jadi nggak ada urusan di luarnya pakai AC, di dalamnya kedinginan, itu nggak mungkin. Itu kalau lampunya dimatiin. Oke, Mas Yogi pakai yang berapa watt misalnya bertanya. Nah ini aku pakai lampu reptil namanya Exoterra yang biasa dipakai oleh reptil. Ya, ini aku pakai 75 watt. Kenapa 75 watt? Karena ruangannya ber-AC. Ya, kita stabilin ruangannya tetap normal, AC-nya dingin. Kenapa? Biar kucing-kucing yang lain juga aman. Karena kalau terlalu panas juga kucing-kucing yang lain nanti bisa overheat, lidahnya keluar, berliur, dehidrasi dan lain, nanti malah bahaya buat kucing-kucing yang lain kalau kamarnya satu. Kalau kakak-kakak punya kamarnya 2 atau 3 sih mungkin enak ya, bisa pakai lampu yang anak ayam, tanpa AC juga udah aman. Bayi seperti ini kalau dirawat non AC pernah juga kadang-kadang melet-melet juga karena dia kepanasan. Jadi teman-teman udah tahu ya berapa suhunya. Suhunya itu pas baru lahir 30 derajat, temperatur di bawahnya dipasangin temperatur, dicek berapa pakai temperatur ruangan. Jadi nggak dikira-kira terus susah. Nanti kepanasan malah repot.
Terus banyak yang bertanya, "Woi, lampu reptil berarti bahaya. Lampu itu kan lampu iguana, lampu itu kan lampunya yang dicari panasnya." Ya, bukan yang dicari hewannya. Kan di sini nggak ditaruhin iguana dan lain-lain. Yang ditaruhin kan lampunya, suhunya, lampunya juga bagus karena mengandung UVA, UVB. Oke, ini 2 in 1. Namanya Exoterra. Itu lampu untuk reptil. Lalu ini kita merawat sampai umur 2 minggu, nanti boleh diturunin suhunya di 28,5 temperatur inkubatornya, bukan AC-nya. Temperatur ini dicek, dikasih termometernya, nanti teman-teman bisa melihat suhunya, dikurangin aja, nggak usah ke 30 terus. Gimana cara menguranginya? Nah, ini kan lampunya kan dijepit, tinggal dinaikin turunin kurang lebih. Jadi ntar kita pas naikin udah agak tinggi, suhunya udah agak turun, udah deh aman. Lantai kita kasih alas karpet gini supaya dia nampaknya bagus. Jadi nggak kalau orang bilang tuh nggak, kakinya nggak kebuka gitu loh jalannya, jadi bagus. Dikasih handuk seperti ini, handuknya dikontrol tiap hari, diganti, dicuci setiap hari aja, sehari sekali juga cukup. Maksimal kalau kakak-kakak ada yang males ya 2 hari sekali. Lalu untuk ibunya tetap dikasih pasir. Oh, pasirnya nanti berdebu naik sampai kena anaknya ya? Enggak, kan anaknya sukanya di sini tuh deket-deket lampu. Nah, kelihatan dia suka main-main di sini. Kalau ke pasir pun kalau udah jalan seperti ini udah aman. Kalau masih bayi kan belum bisa jalan ke pasir, dia kan di sini terus. Ibunya di situ. Misalnya kalau mau pup. Nah, teman-teman banyak yang bertanya, ini kalau kucing biasa itu kok aku punya ada yang beda, mukanya nggak bulat dan lain-lain. Itu belajar dari genetiknya. Ya, kita mencari genetik yang bagus, mendapatkan line yang bagus, memilih. Jadi bilangnya selective breeding. Jadi harus punya tahu standarnya. Teman-teman bukan tahu kucingnya, bukan beli kucing dari Eropa itu pakai pet cargo luar negeri, nggak ada guna kalau kakak-kakak nggak ada yang tahu seperti apa standar British Shorthair, ya. Jadi percuma nenteng dari luar negeri kalau ternyata kucingnya sama kucing kayak di Indonesia yang ternakan-ternakan biasa. Apa beda ternakan biasa sama yang standar show? Ya ada perbedaannya tentu dari sisi kepalanya bulat, mulutnya tidak moncong, hidungnya tidak ada yang suka kayak ada pesek gitu, ini nggak ada, normal, semuanya bagus. Gigi bawahnya juga nggak gigi bawahnya nggak kalau orang bilang tuh nongol gitu loh, dia lebih panjang bawah, underbite ya. Nah, jadi kurang lebih teman-teman, nanti kalau misalnya mau ngasih makan kucingnya, untuk ibunya dikasih mother and baby. Aku nggak sebut mereknya, oke, khusus yang mother and baby. Anak segini belum bisa, baru belajar makan sih bisa dibilang, tapi masih balas lebih banyak nyusu ke ibunya. Jadi otomatis gizi buat ibunya yang kita banyakin, ya. Kita kasih push sebagus-bagusnya mungkin untuk ibunya karena ibunya menyusui ke anaknya. Oke, teman-teman, kira-kira kalau masih ada yang belum dibahas, masih ada pertanyaan yang bingung, tulis aja di kolom komen ya. Nanti aku buatin video lagi. Oke, aku bukain kalau teman-teman ada yang mau lihat lebih jelas. Oke, teman-teman pecinta satwa Indonesia, dan teman-teman bisa kebantu dengan video ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Kalau ada yang mau nanya-nanya, tulis aja di kolom komen di bawah ini. Bye-bye.